0007. Maksud dan tujuan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Ning Sri Nur Aini MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbelanjaan agregat dan kegiatan ekonomi. Nah, ada apa aja sih poin-poin yang harus kita ketahui dalam materi ini? Yang pertama, komponen utama perbelanjaan agregat. Yang kedua, keseimbangan pendapatan nasional. Yang ketiga, perubahan perbelanjaan agregat dan multiplier. Yang keempat, stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Nah, itulah poin pembahasan pada video kali ini. Baik, langsung saja kita simak materi ini ya. Yang pertama, komponen utama perbelanjaan agregat. Pengeluaran agregat atau agregat expenditure adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Nah, jumlah pengeluaran ini digunakan untuk apa aja sih? Dalam menghitung pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran untuk barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, konsumsi rumah tangga disimbolkan dengan huruf C. Konsumsi mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Item barang terdiri dari barang tahan lama dan tidak tahan lama. Seorang ekonom menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga adalah fungsi dari pendapatan. Pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Tidak ada konsumsi jika tidak ada pendapatan. Jika pendapatan naik, konsumsi seharusnya naik dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan huruf G. Belanja pemerintah terdiri dari pengeluaran pemerintah nasional dan lokal. Contohnya adalah pengeluaran infrastruktur dan pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Komponen ini mengecualikan pembayaran transfer. Alasannya adalah karena itu tidak melibatkan pertukaran imbalan barang dan jasa. Yang ketiga, pembentukan modal sektor swasta, investasi atau disimbolkan dengan huruf I. Komponen ini mencakup pengeluaran barang dan jasa untuk penggunaan di masa depan, yang terdiri dari 1. Investasi modal tetap, 2. Investasi residensial, 3. Investasi persediaan. Investasi modal tetap mencakup pembelian barang modal, seperti mesin dan peralatan. Investasi residensial merujuk pada pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan mengacu pada perubahan inventaris. Yang keempat, ekspor bersih. Ekspor dikurang impor atau disimbolkan dengan X min M. Ekspor neto sama dengan ekspor minus impor. Istilah lainnya adalah neraca perdagangan. Ekspor mewakili konsumsi barang dan jasa domestik oleh orang asing. Impor mewakili konsumsi barang dan jasa luar negeri oleh konsumen domestik. Ekonom menggunakan rumus berikut untuk menghitung pengeluaran agregat atau disimbolkan dengan huruf AE. AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M, di mana C sama dengan konsumsi rumah tangga, I investasi domestik swasta bruto, G pengeluaran pemerintah, E ekspor mewakili pengeluaran orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri, M impor mewakili pengeluaran domestik untuk barang dan jasa asing. Untuk lebih memahami rumus ini, mari kita bahas satu soal. Diketahui data berikut. Pengeluaran konsumsi senilai 30 juta rupiah, investasi pengusaha 20 juta rupiah, ekspor 17 juta rupiah, impor 7 juta rupiah. Pengeluaran pemerintah 15 juta rupiah. Maka besarnya pendapatan jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran ialah, untuk dapat mencari hitungan pada soal tersebut, maka kita perlu memasukkan rumus berikut. Pada soal diketahui C sama dengan 30 juta, I 20 juta, G 15 juta, X 17 juta, M 7 juta. Jadi, AE sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X min M. Y sama dengan 30 juta ditambah 20 juta ditambah 15 juta dalam kurung 17 juta dikurang 15 juta. Hasilnya 75 juta rupiah. Yang kedua, keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional merupakan persamaan
penerimaan dari sejumlah kontribusi pelaku ekonomi. Sedangkan pendapatan nasional adalah merupakan identitasnya. Pendapatan nasional akan terjadi pada suatu tingkat di mana tabungan sama dengan investasi. Dalam penjelasan ini akan diasumsikan bahwa perekonomian yang bersangkutan adalah perekonomian swasta dan tertutup, atau suatu perekonomian yang terbentuk dari unsur investasi dan konsumsi saja, tanpa adanya pengeluaran pemerintah dan hubungan perdagangan luar negeri. Dan investasi yang dilaksanakan adalah investasi otonom saja. Karena dengan mengetahui analisis ini, maka penyertaan peranan pemerintah maupun luar negeri maupun jenis investasi lain tinggal akan mengikuti jalur analisis ini. Sebelum memasuki inti permasalahan, maka diuraikan beberapa istilah maupun pengertiannya. Untuk mempermudah menganalisa pendapatan nasional, kita perlu memahami perekonomian dari beberapa sektor. Yang pertama, perekonomian dua sektor. Yang dimaksudkan dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dari perekonomian itu dimisalkan tidak dapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan nilai pendapatan nasional. Yang kedua, perekonomian tiga sektor. Yang diartikan dengan perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor berikut. Yang pertama, rumah tangga, yang kedua, perusahaan, dan ketiga, pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan masyarakat pada umumnya tidak langsung dipergunakan untuk konsumsi dan saving. Akan tetapi, pendapatan masyarakat sebelumnya harus dipertemukan dahulu dengan transfer dan pajak, di mana pajak bagi sektor rumah tangga merupakan beban yang harus dibayar, sedangkan transfer bagi sektor rumah tangga sifatnya menambah pendapatan. Yang ketiga, perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya merupakan perekonomian yang dapat dibedakan menjadi empat sektor, yaitu 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Pemerintah, dan 4. Sektor luar negeri. Perekonomian empat sektor ini disebut juga perekonomian terbuka, di mana di dalamnya melibatkan transaksi dengan luar negeri, di mana keempat unsur ini akan membentuk sebuah lingkaran yang saling memberikan hubungan timbal balik. Yang ketiga, perubahan perbelanjaan agregat dan multiplier. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari tiga unsur. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Multiplier atau pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya variabel tertentu dalam perekonomian. Penjelasan lain dari multiplier yaitu menggambarkan perbandingan antara jumlah pertambahan pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Sebagai contoh, seseorang mengalami pertambahan 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang semula berlaku. Dari kedua definisi di atas, jelas bahwa multiplier itu sebagai angka pengganda yang sama berlaku bagi pendapatan maupun pengeluaran. Yang keempat, stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu komponen publik yang merupakan tindak kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang. Menurut Wolfson, kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan
Yang dimaksud di sini menyangkut pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif bertujuan meningkatkan output perekonomian dan kebijakan fiskal kontraktif bertujuan mengurangi output perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga merupakan instrumen stabilisasi pemerintah. Kebijakan fiskal berfungsi untuk mendukung iklim investasi. Berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian diantaranya: pertama, mengupayakan terjadinya perubahan alokasi dana dari dana-dana konsumsi tidak penting digunakan untuk menjadi dana modal kerja atau pembangunan. Yang kedua, meningkatkan iklim investasi. Konsekuensinya, pemerintah harus menjamin bahwa investasi tersebut diarahkan kepada sektor utama dan investasi swasta harus didorong untuk membantu menciptakan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam. Karena sumber-sumber tersebut sifatnya terbatas, tidak dapat dibentuk kembali dan untuk menjamin kebutuhan generasi mendatang. Yang keempat, tidak menutup diri terhadap penggunaan teknologi maju yang berasal dari investasi negara asing, selama hal itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video